tapi ibu hari ini ambil produk ini, jalankan bisnis ini, bangun tim, dan timnya luar biasa pula. Hari ini kalau saya tidak salah, ibu punya peringkat triple diamond ya Bu ya, kalau saya salah. Betul. Ya, tolong diperbaiki. Oh, oke. Baik Bu Gracia, silakan Bu cerita kepada semua yang ada di sini. Mangga Bu, silakan. Ya. Oh, posisi ibu di mana ini? Di posisinya Saya di Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Yo, iya. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Yang barusan banjir ya Bu ya? Iya betul Pak. Banjir kan di darat ya, tapi kita di udara kan nggak banjir, kita ngobrol terus di udara. Ya, saya bersyukur banget Pak. Jadi memang ya, ini kalau boleh langsung cerita ya Pak ya. Silakan Pak, silakan Bu, silakan. Ya, saya mau cerita banjir dulu nih Pak. Oh, jadi yang paling parah itu salah satunya adalah di daerah saya kalau di Banjarmasin Pak, Banjarmasin Timur. Jadi alhamdulillahnya kalau tetangga semua tenggelam masuk rumah air, kalau saya sampai teras. Tapi saya bersyukur ada top cushion Pak, saya nggak stres. Oh, gitu ya. Jadi walaupun di darat itu banjir, ibu punya top cushion dan ibu mainnya di udara terus ya? Iya betul, iya. Ya, silakan Bu, kita Bu. Bagaimana ibu kenal bisnis ini? Gimana awal mulanya Bu? Ya siap. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Gracia Bibarito. Mungkin kalau lihat ya, ini berbau-bau Kalimantan, Sungai Barito ya. Memang tepat, ini ada belakangnya itu nama family Pak. Jadi saya itu bekerja sebenarnya total di beberapa perusahaan Astra. Ada 3 perusahaan Astra, dan yang terakhir itu di Trek Astra Rent-A-Car. Memang rental mobil ya, lebih terkenalnya gitu. Jadi saya bekerja secara karir itu adalah 13 tahun Pak. 13 tahun. Ya, kemudian terakhir saya bekerja di Trek Astra Rent-A-Car itu kurang lebih sekitar 8 tahun. Gitu. Ya. Jadi saya tuh kalau bicara di posisi sebagai karyawan tuh udah ngerasain suka dukanya banyak Pak. Sukanya sekali, dukanya yang banyak. Betul, ya apalagi kita kan perusahaan multinasional ya Pak ya. Jadi beberapa tahun pergantian kepala cabang gitu ya, manajer gitu kan, dengan berbeda-beda culture, berbeda-beda karakter gitu ya. Jadi ya lumayan lah suka duka gitu ya. Ya, jadi singkat kata Pak, saya itu tahun 2013 saya memutuskan untuk resign. Ibu resign dulu Pak, resign dulu. Jadi saya resign dari Top Fusion ya? Belum ketemu Top Fusion? Belum. Saya belum pernah ketemu Top Fusion dan saya belum pernah ditawarin bisnis MLM. Jadi saya juga di awal-awal nggak ngerti kalau ini adalah jaringan. Nah, saya resign itu karena memang ya kalau kita bekerja ya, itu kan ada masa-masa kita itu sudah sangat di puncak, udah jenuh gitu ya. Nah, jenuh. Jadi betul. Jadi saya tuh berpikir kalau saya sudah jenuh, kehabisan ide dan lain sebagainya, saya ngerasa kalau saya lanjutin kayaknya nggak bagus nih. Buat saya sendiri nggak bagus, buat perusahaan juga saya tidak akan memberikan kontribusi yang bagus gitu ya buat perusahaan. Karena saya udah di puncak jenuh sekali waktu itu Pak. Akhirnya saya putuskan untuk resign. Nah, waktu saya resign itu Pak, 1 bulan saya kosong itu, sempat terpikir cari pekerjaan lagi. Oh, ganti pekerjaan. Ya, sempat berpikir cari pekerjaan, dan saya juga berpikir mau buka usaha. Mau buka usaha, tapi dengan catatan nggak punya duit banyak nih loh ya. Ini cuman di angan-angan, aduh kayaknya mau usaha apa ya. Nah akhirnya pernah nyoba-nyoba online juga Pak, jualan. Jadi di tahun 2013 itu saat itu marketplace seperti Tokopedia dan lain sebagainya belum terlalu terkenal Pak. Jadi saya coba. Tapi sudah ada kan? Sudah ada, tapi orang masih belum terlalu percaya ya beli di online gitu ya. Lebih percayanya tuh ke ya mungkin jualannya lewat BBM gitu ya. Dulu kan banyak ya BlackBerry bikin grup jualan tas, jualan sepatu. Nah saya sempat kayak gitu Pak. Sempat. Terus karena memang saya lagi mencari-cari gitu ya, kayak mencari jati diri gitu ya, antara mau kerja atau mau berbisnis. Saya tuh suatu saat melihat
ada teman lama saya di kantor yang lama, dia itu bikin status Pak di BlackBerry. Jadi dia bikin status, intinya dia bilang ada produk apa ya? Dia bilang tuh produk promosi lah, intinya kayak gitu. Nah akhirnya saya sapa, C itu apa? Kebetulan yang ngajak saya itu C gitu kan. Nah singkat kata saya ajak ketemuan. Dari awal sampai akhir saya yang aktif Pak, saya ngejar dia. Jadi ibu yang minta ketemu ya sama pengundang. Iya, sama pengundang saya, iya. Ya. Jadi saya ajak ketemuan, oke gitu ya. 2 kali gagal, Pak. 2 kali gagal ketemu atau gagal apa, Bu? Gagal, jadi dia yang batalin, Pak, bukan saya yang batalin. Luar biasa. Belakangan saya tahu gagalnya itu karena upline-nya belum siap untuk nggak ada waktu buat presentasi saya waktu itu. Hebat ya. Iya, luar biasa ya. Jadi upline-nya malah yang belum ada waktu. Iya. Iya. Jadi dia juga mungkin baru bergabung, dia juga nggak berani gitu ya, nggak bisa apa-apa, jadi dia ngebatalin sampai akhirnya yang ketiga ketemulah Pak. Ketemulah sore hari di kafe, waktu itu masih offline, kita ketemunya di kafe. Itu saya lagi yang nunggu Pak. Jadi pengundang dan upline-nya waktu itu juga datangnya telat Pak. Nah itu makanya saya sukses Pak. Saya Jadi dari awal itu Ibu sudah menunjukkan antusiasme. Iya. Itu poinnya gitu ya. Oke Bu, lanjut. Ya, jadi singkat kata akhirnya setelah ketemu Pak, saya itu dipresentasi. Ya. Jujur Pak ya, ini kalau kita itu kan gini ya, kita kalau ngelihat presentasi seperti Pak Andre tadi ya, ini sebenarnya kan bukan bisnis yang jelek gitu loh. Ini kan bagus banget gitu ya, apalagi produknya sekarang luar biasa. Kalau dulu kan saya waktu di presentasi cuma 2 Pak produknya Pak, video email dan video newsletter. Jadi saya lihat ini bagus ya, bagus. Oke. Sampai masuk ke bisnisnya Pak. Nah, waktu di bisnisnya itu Pak, saya yang duduk begini jadi begini loh Pak duduknya Pak, karena ada dolarnya. Udah lihat dolar lebih rapat gitu Bu ya? Iya, lebih rapat Pak, hijau Pak matanya Pak. Keren. Gitu ya matanya ya. Iya. Saya itu bahkan ya, saking saya itu antusiasnya, kan kelihatan ya kalau kita ketemu prospek antusias, ini joinnya berapa gitu, saya mau join gitu. Belum selesai di presentasi saya udah bilang saya mau join. Ibu sudah bilang ini joinnya berapa gitu? Ya, padahal waktu itu masih agak-agak saya kurang lupa gitu loh, ini berapa joinnya berapa, karena kan di situ ada dolarnya gitu ya. Nah, singkatnya diinformasikan joinnya waktu itu ya Pak, di zaman saya tuh 17.500 Pak. 17. Join Ya, itu yang 1 bulan ya, karena belum ada yang setahun sekarang kayak sekarang. Ya. Nah, waktu dibilang 17,5, saya tuh langsung ngomong aja, saya mau join tapi uang saya nggak cukup gitu. Saya nggak punya uang segitu. Ada perasaan, waduh ini kayaknya saya nggak bisa join nih, karena kan waktu itu Pak, di tabungan saya tuh adanya 13 juta Pak. Oh, iya. Jadi saya punya tabungan 13 juta, dikasih tahu membangun bisnis ini 17,5 juta. Saya nggak tahu kalau itu MLM loh. Saya cuma lihat ini bagus gitu ya. Nah, ada satu hal yang membuat saya tuh bersyukur sekali Pak, karena waktu itu saya memang dipresentasi langsung sama Pak Ryan, dan beliau itu kan notabene beliau itu adalah seorang pengusaha ya. Memang mindsetnya pengusaha gitu ya. Pengusaha sekali gitu. Beliau pun nanya gitu, Ibu kerja di mana? Saya cerita. Berapa lama bekerja? Saya cerita. Saya total 13 tahun Pak. Oh, tabungannya berapa? 13 juta tadi ya? Iya, 13 juta. Ada satu hal nih Pak, yang saya bersyukur diomongin begitu, kalau nggak mungkin saya nggak join Pak. Karena saya nggak mungkin berpikir untuk nekat gitu ya. Jadi dia bilang, wah Bu, kalau kerja sudah 13 tahun, punya tabungan cuma 13 juta, Ibu mikir nggak katanya, 1 tahun cuma bisa nabung 1 juta, 1 bulan nggak nyampe 100.000. Saya kayak diiris-iris Pak, sama silet. 13 tahun cuma punya tabungan 13 juta, kerjanya 13 tahun. Kalau nggak kerja berarti nggak ada apa-apa lah Bu ya? Nggak, maksudnya gini loh, artinya 13 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, itu waktu yang panjang. 13 tahun itu waktu yang panjang. Ternyata kalau cuma bisa nabung 13 juta itu Pak, itu tuh kan yang ada yang salah gitu ya. Ada yang salah. Pak Rende bilang, Ibu tuh pinter.
tapi ibu salah kendaraan. Saya Ya, ingat waktu itu. ya. Jadi orang pandai pun kalau salah kendaraannya nggak kemana-mana Nggak juga. kemana-mana, Pak. Nggak kemana-mana juga, Pak. Ya, ya. Nah, jujur Pak, mungkin ya, kalau saya baper, saya tuh nggak join mungkin. Ya. Kalau saya mungkin berpikirnya, ini kurang ajar baru kenal ngomongin begitu ya. Tapi karena saya itu berpikir gini, oh iya ya, ini nggak ada yang ngingetin saya loh. Nggak pernah ada orang, teman, saudara, keluarga ngingetin saya. Gitu. Akhirnya singkat kata, wah nggak bisa nih, saya harus join. Akhirnya saya bilang, Pak, gimana caranya saya join ya? Dia tanya, punya kartu kredit nggak? Ada. Karyawan Pak pasti punya kartu kredit kalau dulu, tapi limitnya kecil-kecil Pak. Jadi singkatnya saya keluarkanlah, saya punya kartu kredit 3, sudah kepake semua, rata-rata tuh ada ada pemakaian, Ya. dan limitnya kecil-kecil. Nah, tapi Tuhan itu buka jalan buat saya ya, saya tuh bersyukur saya diberikan jalan. Jadi gini, ya udah kalau memang kepengen join Bu, Ibu bisa nggak ke toko saya? Nah, Pak Ryan ini kan punya toko di mall ya. Ya. Ibu pakai kartu kredit Ibu untuk gestun dan untuk melunasi penjoinan. Dan saya langsung lakukan Pak. Padahal saya nggak kenal loh sama Pak Ryan itu. Cuman yang saya lihat, saya pertama lihat pengundang. Saya kenal sekali dengan pengundang saya. Pengundang saya ini nggak pernah nipu saya. Nah, itu dia. Nggak pernah ngutang sama saya dan selalu membantu saya dalam pekerjaan waktu itu. Ya. Jadi saya pikir nggak mungkin lah Cece ini bohongin saya gitu ya. Betul. Walaupun dia pelengok Pak waktu saya bilang mau join, dia juga kaget gitu ya. Ini orang mau join gitu ya. Ternyata saya orang pertama yang diundang Pak sama dia. Oh, pertama. Pantas dia juga bingung ya. Aduh, iya. Nah, jadi akhirnya saya bergabung, saya gestur lah gitu kan. Nah, waktu itu Pak baru pulang, baru saya sadar, waduh saya punya utang, nggak punya kerjaan ini. Apa yang harus saya lakukan gitu kan. Gimana caranya bayar utang kan dari kartu kredit gitu kan. Akhirnya ya karena, nah ini saya juga ngelihat sih Pak, kadang-kadang potensi kita itu akan kelihatan di saat kita kepepet Pak. Jadi Ya. benar juga itu the power of kepepet itu Bu ya. Betul Pak, betul banget. Jadi kadang-kadang kita itu kalau di zona nyaman ya, walaupun kadang-kadang uang nggak terlalu ada gitu ya, tapi karena mungkin zona nyaman kita nggak kemana-mana. Jadi saya juga berusaha membuat diri saya tuh selalu berada di zona yang nggak nyaman lah, kepepet terus lah gitu loh. Jadi biar kreatif dan berpikirnya lebih banyak gitu loh Pak. Nah akhirnya saya kerjain Pak. Ya karena kan saya harus bayar utang baru dan utang lama kan di kartu kredit gitu kan. Nah, saya kerjakan. Ibu sudah resign kan waktu itu kan? Kan Ibu resign duluan. Saya sudah resign Pak. Baru. Jadi saya baru resign 2 mingguan. Itu masih masa-masa galau Pak. Masih masa-masa pencarian jati diri lah. Mau bisnis, uangnya nggak, ya mau bisnis dengan modal nggak ada juga sedikit gitu ya. Atau mau cari kerjaan lagi gitu loh. Akhirnya saya kerjain, ya saya bersyukur Pak, karena bisnis ini super duper gampang dan simple. Menurut saya ini simple banget lah. Karena saya melihat dari pekerjaan saya yang lama, saya bekerja dengan orang lain itu sangat ribet, rumit, susah sekali gitu ya. Dengan penuh perjuangan. Nah kalau ini aduh gampang dan simple, 3 minggu saya balik modal Pak waktu itu. 3 minggu balik modal. 3 minggu balik modal, ya saya bersyukur 3 bulan Pak, saya dapatkan 100 juta pertama saya. 10.000 ya, 10.000 pertama ya? Ya, 10.000. Ya, waktu itu memang dolar pas 10 ribuan tuh. Jadi 10.000 pertama saya itu 3 bulan. Itu saya rasa percaya nggak percaya sih Pak, waktu itu Pak. Ini bener nggak ya? Nah, saya juga punya pengalaman Pak. Waktu itu, kartu Visa saya, itu saya minta, itu sempet datangnya tuh terlambat Pak. Jadi sempat 2 kali minta. Jadi uangnya itu memang nggak saya kemana-manain gitu loh. 2,5 bulan baru datang kartunya bareng dua-duanya. Oh iya. Ya. Jadi saya nggak ambil uangnya. Ya 2 kartu akhirnya kan yang pertama datangnya telat, saya apply lagi nih. Nah akhirnya terima. Nah jadi waktu saya berpikirnya gini, 100 juta ya, ini beneran nggak ya? Saya agak takut-takut gitu ya. Akhirnya saya beranikan dirilah narik Pak. Wah ternyata keluar uangnya. Wah waktu keluar uangnya itu Pak,
otak saya tiba-tiba langsung cerah, langsung cemerlang gitu ya. Semua semua keluarga saya presentasi, Pak. Iya, iya, iya. Saya tawarkan semua saya ini, karena kan gini, saya tuh ngelihat sendiri gitu loh, ada buktinya, ini loh duitnya keluar loh, saya kerjain baru 3 bulan loh, karena saya mikir gini Pak, 13 tahun bekerja 13 juta, 3 bulan bekerja 100 juta, Ya, ini kan percepatan Pak. Luar biasa kan. itu yang luar biasanya gitu. Aduh, Betul. iya. Ya. Oke Bu, lanjut Bu, lanjut. Ya, Nah, jadi masih dengar Bu Grisha ya. Saya kira teman-teman yang lain ini lagi terpesona apa ya, jadi nggak komen ini. iya. Tertegun. Oke, lanjut Bu Grisha. Ya, jadi singkat kata, nah saya pun juga baru paham Pak, kalau ini adalah bisnis MLM itu setelah beberapa bulan Pak. Saya baru ngerti, jadi gini, saya tuh percaya satu sih Pak, kalau kita itu ya berpikirnya lempeng, artinya kayak saya di awal, kalau saya tuh di awal sama sekali tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran saya ditipu atau apa, enggak, saya cuma mikirin, wah ini peluang bagus di bidang IT, walaupun saat ini orang masih belum paham, belum percaya, ya kita kerjain aja. Saya cuma lihat dulu upline saya gitu ya, Pak Ryan, senior partner saya, ini seorang pengusaha besar di Banjarmasin mau kerjain ini. Artinya, ya, seorang pengusaha besar saja mau kerja ini. Nah, Ibu yang bilang bukan yang tidak banyak, ya tentu dengan mudah melihatnya ya. Itu clue-nya Bu, yang sudah punya besar saja masih mau jalankan bisnis ini gitu. Lanjut Bu, lanjut. Ya, jadi waktu itu ya udah akhirnya saya kerjain gitu ya. Nah, saya juga nggak pernah ngelirik ini Pak. Maksudnya kan dulu ya pemberitaan negatif itu kan dari dulu juga ada Pak. Ya. Dari dulu juga ada. Tapi saya nggak pernah melihat itu sih Pak. Karena saya berpikirnya cuma satu. Saya percaya sama pengundang. Saya juga lihat senior partner saya yang ya dia nggak mungkin lah hanya dengan uang segitu dia pertaruhkan ya ininya ya kredibilitasnya gitu loh. Jadi saya kerjakan aja Pak, dan saya bersyukur banget Pak. Saya itu adalah tim yang di awal-awal juga dari timnya Pak Ryan Siang, dan hari ini saya sudah punya tim hampir 3.500 Pak, yang hampir ya. Saya itu banyak yang nggak kenal juga Pak. Pastilah nggak kenal Bu ya. Betul. Itu karena keputusan kecil sih Pak, yang saya itu mengambil posisi duluan, dan waktu itu memang secara timnya tuh bergeraknya sangat cepat sih Pak waktu itu Pak. Ya. Jadi kadang-kadang ya kita itu kalau ketemu satu peluang gitu ya, jangan terlalu banyak mikir kalau menurut saya Pak. Jangan terlalu banyak mikir. Kalau suruh keluarin uang MM-an boleh mikir ya, ratusan juta boleh mikir ya, boleh diskusi sama suami atau sama keluarga. Kalau di bawah 50 juta mah tangkap kali Pak. Iya, betul. Banyak orang keluarin 30 juta buat beli tas, beli sepatu tuh nggak mikir loh. Iya, betul. Iya nggak sih? Oh, tas Hermes sekarang dapat 30 juta Bu. Iya Pak, aduh. Ini itu yang bukan untuk masa depan itu nggak mikir. Diajak bisnis masa depan mikirnya 10 kali. Bahkan katanya mau sholat istikharah dulu. Bingung kadang. Padahal cuma 30 juta. Betul. Iya Pak. Betul, kalau kata Pak Ryan, kalau kata senior partner saya tuh emang habis sholat istikharah tuh Tuhan kasih tahu gitu, yaudah ini bener atau enggak gitu kan. Aduh, saya kadang lucu sih, banyak hal-hal yang kebalik-balik kadang sih Pak gitu. Jadi Bu Grace, saya mohon maaf potong. Ya. Ibu tadi datang dengan sebuah keyakinan, tidak mungkin dibohongi. Tahu-tahu ketemu, wah ini network marketing lagi. Waduh, padahal kan selama ini network marketing di luaran sana kan cuma dibilang jual mimpi, cuma dibilang PHP gitu. Ibu ketemu nggak yang kayak begitu Bu? Yang dalam akhirnya ketemu sih Pak. Cuman saya simple sih Pak. Saya cuma ngomong gini. Kalau dia nanya
Saya suka sih ininya bisnis, saya suka produknya katanya, tapi saya nggak suka sama MLM-nya. Saya balik tanya, ada apa dengan MLM? Saya bilang. Ya, betul. Ada apa? Saya balikin. Dan kebanyakan orang tuh nggak bisa jawab loh Pak. Kenapa? Apa? Kamu, jadi kadang saya balikin, kamu pernah ketipu MLM ya? Saya bilang, pernah ketipu. Jadi saya balikin Pak. Dan jujur orang itu ternyata biasanya banyak cuman nggak suka MLM tapi nggak ngerti Pak alasannya apa gitu loh. Padahal yang kita ya akhirnya saya ceritain gitu, ini MLM kan cuman konsep, saya bilang. Ini salah satu konsep dari bisnis, saya bilang gitu. Penjualan ya, konsep secara penjualan, saya bilang gitu. Lo justru kalau nggak di MLM-in, saya bilang ya mungkin si Mr. Boprena minta kita per orang tuh 1 M, kamu punya nggak? Saya bilang gitu. Iya benar. Iya. MLM kan nggak mungkin 30 juta gitu. Mesti 1 miliar untuk beli sahamnya kan, baru bisa ada profit sharing ya. Ya, setuju Pak. Jadi ya, lanjut Bu. Sorry saya potong-potong karena ya, saya ikut tertegun sama Ibu, saya nggak mau deh. Saya mau jadi lebih semangat sejak gitu. Saya nggak mau tertegun. Ya. Silakan. Intinya gini sih Pak, ini bisnis gampang banget. Gampang, sederhana gitu loh, sederhana. Kemudian kita pun kerjanya nggak sendiri, bener tadi kata Bu Bende gitu ya, kita tuh dibantu dengan tim kerja yang berpengalaman, tim kerja dan berpengalaman gitu loh. Artinya kalau mereka sudah berpengalaman di sini, kita tuh tinggal nurut, ikut aja. Dan saya tuh happy di bisnis ini juga, yang suksesnya tuh nggak sedikit Pak, banyak Pak. Iya. Banyak yang sukses Pak. Jadi saya sih cuma mikir ya, saya hari ini melihat rata-rata startup gitu ya, atau perusahaan teknologi yang besar, yang gede banget, misalnya kayak Facebook gitu ya, atau kalau di Indonesia kayak Tokopedia, kayak Gojek, itu pemiliknya tuh sudah punya kehidupan bagai bumi dan langit Pak. Bener ya, kehidupannya tuh berubah gitu loh, dari siapa menjadi siapa gitu ya, seperti Mark Zuckerberg gitu kan, yang dulunya siapa gitu ya, hari ini udah nggak kekejar. Jadi saya berpikir, kalaupun saya misalnya sukses di Top Fusion ini tidak sesukses para senior partner, yang jelas kehidupan saya pasti jauh di atas rata-rata orang-orang yang hari ini bekerja biasa Pak, Iya. atau yang bisnis biasa gitu. Betul sekali. Jadi walaupun tidak setajir masuk ke Berk misalnya, atau ini dengan para mentor dahulu, tapi yang jelas Ibu merasa lebih dari kerja orang rata-rata. Itu sebenarnya yang harus dipahami mestinya ya. Jadi Ibu mencari kehidupan yang impian, tetapi juga di atas rata-rata, dan itu sebenarnya kunci. Luar biasa Bu Grisha. Silakan Bu, lagi Bu. Saya cerita lagi Bu, pengalaman Ibu. Ya gini, maksudnya gini Pak, di bisnis ini kita tuh jangan cari untuk makan dan minum Pak di bisnis ini Pak. Iya. Karena untuk makan dan minum itu kita bisa dapatkan, mungkin kayak saya masih punya suami gitu ya, ya artinya masih bisa lah. Tapi di sini kita tuh harus dapatkan kehidupan yang orang di luar sana nggak dapat lah. Intinya gitu sih Pak. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini memimpikan mendambakan kehidupan yang lebih baik gitu ya, kehidupan yang luar biasa, yang fantastis, itu tuh ya Anda tuh ya wajib ambil bisnis ini gitu loh, wajib kalau menurut saya. Tapi kalau Anda yang hari ini nggak punya tujuan hidup, nggak punya impian yang besar-besar, ya nggak usah ambil gitu loh. Gitu sih Pak. Jadi itu sih yang saya melihat, saya tuh juga bersyukur Pak di bisnis ini. Saya ya banyak lah ya, dari segi finansial sangat berubah, dari segi karakter juga berubah Pak. Ini kalau saya bilang bisnis ini paket lengkap sih. Paket lengkap. Iya. Jadi finansial berubah karena pendapatannya dolar dan tentu belajarnya di Indonesia, hidupnya di Indonesia. Betul. Tapi Ibu mendapatkan juga pengembangan dirinya Bu ya. Jadi itu Ibu bilang paket lengkap. Bapak Ibu semuanya luar biasa Bu Grace ini. Bu Grace, satu pertanyaan saya, waktu rame-rame dulu dikriminalisasi Bu, bisnis ini ya, tepatnya mungkin tahun berapa Bu? Ya? 2017 Pak. 2017. Wah. Gimana Ibu menyikapi? Itu Pak. Kan sampai sekarang tuh masih diomongin terus itu sama orang yang diajak, enggak, itu kan OJK larang, ini kan dibilang ini investasi bodong dan macam-macam. Ibu menyikapinya gimana? Ya,
Jadi ya Pak, tahun 2017 itu sebenarnya buat saya pribadi itu tuh spesial banget sih Pak. Karena gini, itu tahun dimana saya membangun tim baru di Jakarta Pak. Baru Jadi, banget sudah kena ini ya, berita ini ya. jadi Pak, saya kan keluarga di Kalimantan gitu ya. Jadi saya tinggalin nih keluarga nih, suami, anak. Itu saya ke Jakarta, itu hampir 1 tahun loh Pak, saya stay di Jakarta. Untuk bangun jaringan di situ ya, Bu, ya. Bangun jaringan, baru bangun jaringan, baru bertumbuh, muncul itu. Waduh, tapi kembali lagi sih Pak, kembali lagi waktu itu saya bersyukur punya senior partner seperti Pak Andre ya, Pak Richard, Pak Ryan yang ya kita kan sharing gitu ya, saya percaya sama mereka Pak. Kemudian saya juga percaya sama Pak Marcel, Pak Mario, ya kita tinggal menunggu sih gitu loh. Karena kita tahu kan latar belakang semua perusahaan startup teknologi juga waktu itu juga lagi memang tidak iklimnya nggak bagus juga kan waktu itu kan karena regulasi belum ada gitu ya. Jadi tapi saya punya keyakinan yang 1000% Pak sama bisnis ini. Jadi saya punya keyakinan bisnis ini karena gini Pak, kenapa saya yakin? Pada waktu saya nggak melakukan penjualan pun pendapatan saya masuk terus Pak. Nah, tidak ada penjualan tapi ada pendapatan. Iya, karena kan kita punya ini Pak aset. Di sini kan bangun aset, ada passive income-nya Pak. Iya benar. Jadi saya berpikir, oh ya regulasi negara kan beda-beda gitu ya. Yang penting perusahaan ini tetap komitmen membayar kita 3 menit dan memang pada saat kita dibayar. Saya nggak khawatir Pak jadinya Pak. Ya. Dan saya percaya ini pasti selesai gitu loh. Jadi saya melihat Pak Mario, Pak Marcel sangat bersungguh-sungguh menyelesaikannya. Pak Andre, Pak Richard juga memberikan kita kekuatan. Ya udah saya percaya ini pasti selesai. Gitu. Jadi walaupun waktu itu pasti ada rasa ketar-ketir, bahkan mungkin jaringan yang baru dibangun di Jakarta itu ya. bisa saja komplain ke Ibu kan, bisa saja komplain ya. Iya, Pak. Semua komplain Pak. Tapi ada satu hal gitu ya, waktu saya dikomplain itu saya ngobrol kalau nggak salah sama Pak Andre gitu ya. Pak Andre tuh ngomongnya gini, nah disinilah saatnya Bu Grace itu bisa mengasah kepemimpinannya nih. Selama ini kan kalau hari ini kita bisnisnya lempeng, itu kan kita nggak kelihatan bertumbuhnya. Waktu saya lupa waktu itu Pak Andre ya, Pak Andre. Jadi Pak Andre waktu itu, oh iya ya bener, ya udah dihadapin, jangan sembunyi, dihadapin, diobrolin gitu loh. Dan ya setelah kita yang penting itu kan Pak kita ngobrol gitu kan, komunikasi, jelasin, mau percaya mau enggak. Saya bilang saya itu ya sampai ngomong sama beberapa tim saya, kamu boleh ada atau enggak ada, kamu lihat saya 10 tahun lagi masih ada kok di Talk Vision ini, gak usah khawatir saya bilang. Betul. Iya. Jadi ya, ibu konsultasi ya dengan Upland dan kemudian ya. Ibu keyakinan pasti persoalan ini akan diselesaikan oleh para dahulu kita, para mentor kita kan gitu. Dan selesai ya. Pak. Iya. Ibu sudah triple diamond dan luar biasanya Ibu masih tetap stay dan tetap semangat untuk menjalankan bisnis ini, luar biasa sekali. Saya tuh nggak kepikiran Pak, kalau saya nggak ngerjain ini, karena gini Pak, saya udah tahu gitu loh, saya sudah belajar banyak di bisnis ini, jadi saya tahu rasa-rasanya kalau ngerjain bisnis konvensional, saya nggak sanggup Pak. Karena saya nggak, selain modal ya, yang dibutuhkan kan mental Pak. Maksud saya begini, membangun bisnis ada turun naik, ya kan? Ada turun naik gitu kan. Sama di bisnis luar sana juga sama, ada bangkrut, ada naik lagi, bangkrut lagi. Pertanyaannya cuma satu Pak, di bisnis kita pada saat turun kita nggak perlu keluar duit Pak. Di bisnis luar pada saat bangkrut kita harus dana lagi Pak. Saya nggak luar biasa. Jadi kalau di luar sana begitu bangkrut harus cari dana lagi untuk bangkrut. Iya, cari dana lagi Pak. Ya nggak perlu injek dana lagi, tinggal tambahin semangatnya aja Bu ya. Ya, tambahin semangat mau belajar lagi Pak. Itu aja Pak. Tambahin mau belajar lagi, luar biasa sekali Bu.
Grisha. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bisnis yang ditawarin oleh pengundang Anda dan yang saya ceritakan sore hari ini diamini oleh dua ibu yang luar biasa, satu ASN, satunya pengusaha, satunya malah dengan sukses, dua-duanya menjalankan juga dengan keberanian yang tinggi. Kenapa Bapak Ibu sekalian ragu gitu loh kalau sudah dikasih apa namanya contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bu Grace, luar biasa sekali. Saya yakin akan menginspirasi banyak tim. Ibu kasih pesan satu deh, mungkin sebelum kita akhiri. Nanti saya akan undang Ibu Bende kembali dengan Bu Grace sebelum saya tutup ya. Saya akan undang untuk tampil sebelum nanti kita tutup dengan slide yang terakhir. Bu Grace kasih sesuatu dulu mungkin terakhir untuk tamu kita siang ini, sore hari ini. Silakan Bu. Ya, oke. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini diundang, pertama memang Anda harus lihat dulu pengundang Anda gitu ya. Karena bagaimanapun saya yakin sekali Pak, Bu, pertama kali Anda lihat ini belum tentu mengerti 100%. Saya juga sama, tapi Anda lihat pengundang. Kalau hari ini pengundang Anda tidak pernah nipu gitu ya, bahkan sering bantu Anda, misalnya tangkap peluangnya. Karena saya pastikan si pengundang itu pasti pengen ngajak sama-sama untuk membangun bisnis besar ini bersama gitu. Terus gini, kadang-kadang kita berpikir 30 juta uangnya gede gitu ya, besar ya. Kalau saya malah berpikirnya gini loh, uang itu bisa dicari kok. Yang nggak bisa kembali itu kan waktu ya. Betul ya? Waktu itu nggak kita bisa beli gitu. Nah, saya melihat di bisnis ini, kalau Anda tadi menyimak cerita saya di awal gitu ya, 13 tahun saya bekerja, tabungannya nggak seberapa, 3 bulan saya kerjakan bisnis ini dengan mengikuti arahan dari para mentor gitu ya, saya dapatkan 100 juta. Artinya apa? Itu percepatan sih sebenarnya. Kita tuh beli waktu di sini. Beli waktu. Ya, beli waktu. Jadi ya jangan hemat uang kecil untuk bisa ambil uang besar itu, kita keluarin uang kecil, nanti uang besarnya datang ke kita kok. Kalau di luar sana uang besar yang keluar, dapatnya kecil-kecil. Belum tentu dapat lagi kan? Belum tentu dapat lagi, setuju Pak. Itu salah-salah mata uang besarnya juga ikut hilang Bu. Setuju, uang Pak. besarnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Grace ya, teman-teman semua yang dengar. Ibu Grace ini pelaku bisnis dan beliau pure sekali menjalankan bisnis ini. Ya, dalam keterbatasan sumber dana pada awal, tapi dengan keyakinan beliau bisa join. Kemudian dalam 3 bulan tiba-tiba menghasilkan yang sempat membuat beliau juga bingung, ini duit bener nggak gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Bu Grace dan seluruh pengundang Bapak Ibu tidak sedang mengajak Bapak Ibu untuk jalan yang salah. Tidak, ini bukan, kami tidak mengajak Anda untuk jalan yang salah. Oleh karena itu jangan ragu untuk Anda mengambil keputusan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Grace, saya sangat tenang. Saya mengajak kembali Ibu Bende ya untuk bersama kami untuk sama-sama kita menyapa para pengundang kita ya Bapak Ibu sekalian. Saya ajak Bu Bende untuk saya buka kameranya lagi ya.